Perawan Maria diangkat ke surga pada minggu ini. Hari raya ini biasa dirayakan 15 Agustus. Kemudian liturgi gereja menempatkan hari raya ini pada minggu ini. Nah, saudara-saudari terkasih, hari raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga ini diumumkan oleh Paus Pius ke-12 pada 1 November 1950. Dia menurut beberapa ahli, salah satu alasan mengapa Paus Pius ke-12 mengumumkan tentang hari raya ini ialah untuk mengingatkan orang pada waktu itu ada pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi selama masa Paus itu melayani gereja. Ajaran ini merupakan salah satu reaksi terhadap berbagai kekejaman yang terjadi pada masa itu. Menurut perkiraan, Perang Dunia Pertama waktu itu telah menghabiskan kurang lebih 10 juta penduduk dunia. Revolusi di Rusia telah menyebabkan 40 juta orang mati. Perang Dunia Kedua menghabiskan kira-kira 50 juta penduduk dunia. Selain itu berjuta-juta orang disiksa, dipukul, ditindas, terluka, traumatis dan cacat seumur hidup. Paus Pius ke-12 berharap bahwa dengan ajaran tersebut orang kemudian diharapkan menghargai kehidupan manusia, yaitu tubuh, jiwa dan raganya. Karena itu dalam ajaran Santa Maria diangkat ke surga ditekankan bahwa Maria itu diangkat ke surga dengan jiwa dan badannya. Saudara-saudari terkasih, keprihatinan Paus Pius ke-12 terhadap berkurangnya penghargaan atas kehidupan dan tubuh juga masih ada sesungguhnya pada zaman sekarang ini. Ya, masih ada perang di Rusia, antara Rusia Ukraina, di Timur Tengah juga masih ada perang, dan juga ada bayi-bayi yang masih kemudian diaborsi dalam arti tertentu, dibunuh, dan juga ada berbagai macam kekerasan, penyiksaan, penindasan, pembunuhan, kejahatan dan segala macamnya. Dan tidak sedikit juga manusia yang mencemarkan atau dicemarkan tubuhnya lewat pekerjaan-pekerjaan mereka yang tidak bermoral, pelecehan seksual atau kasus-kasus perkosaan. Semua itu menunjukkan betapa rendahnya tingkat penghargaan terhadap kehidupan manusia dan tubuh manusia. Saudara-saudara kasih, dalam situasi seperti ini kita diajak kembali untuk belajar dari Santa Maria. Sekalipun Santa Maria kadangkala ditampilkan sebagai wanita yang lemah, tapi sesungguhnya ia adalah wanita yang kuat, yang teguh dan penuh iman. Kenyataannya bahwa ia menerima tawaran untuk mengandung anak tanpa suami merupakan suatu kesediaan yang resikonya tinggi. Ia dapat saja dirajam pada waktu itu menurut hukum adat Yahudi. Dan ancaman atas yang tidak lazim itu bukan tidak ada. Yosef, tunangannya, berniat menceraikan dirinya secara diam-diam, namun Maria tetap teguh pada pendiriannya karena ia mau melindungi kehidupan yang ada dalam rahimnya. Dan kita tahu kisahnya bahwasanya guna melindungi kehidupan dalam rahim Maria yang menjelma menjadi Kristus Sang Juru Selamat, ia harus menanggung penderitaan. Ia harus mengungsi ke Mesir bersama Yosef, harus menyelamatkan bayi dari ancaman Herodes yang hendak membunuh bayi itu. Dan kemudian setelah melalui proses yang panjang, kemudian Santa Maria pun melahirkan Sang Juru Selamat. Saudara-saudari terkasih, penghormatan terhadap kehidupan ini berlanjut terus ketika Santa Maria mengikuti jalan salib putranya. Sebagai seorang ibu dari putra tunggal, dia tetap mendampingi Yesus melawan ketidakadilan yang dilakukan para penguasa, pemerintah, pemuka agama pada waktu itu.
dan perjuangannya itu kelihatannya gagal ketika ia harus menyaksikan kematian putranya di kayu salib. Namun yang kelihatannya seperti gagal, kalah total, telah berubah menjadi kemenangan yang luar biasa ketika Kristus bangkit. Kematian telah kalah atas kebangkitan. Ketidakadilan, kesewenang-wenangan dan pemindasan tunduk terhadap kuasa Allah. Sebagai penghargaan terhadap perjuangan melindungi dan menyelamatkan kehidupan putranya dengan segala tantangan yang dialami, gereja menganugerahkan kepada Santa Maria gelar dalam bentuk dogma, yaitu Santa Peran Maria diangkat ke surga. Pada hari raya ini, marilah kita juga berdoa untuk semua orang agar mereka sungguh-sungguh menghormati kehidupan. Kita berdoa agar para ibu kemudian sungguh mengasihi anaknya, merawat anaknya yang di dalam rahimnya maupun setelah lahir, agar para pemuda-pemudi dan juga bapak-bapak juga menghargai kehidupan di dunia ini. Itulah cara-cara yang dapat diupayakan pada zaman sekarang ini untuk menghormati manusia dari sisi tubuh, jiwa maupun raganya. Dan perayaan Santa Peran Maria diangkat ke surga ini semoga juga menjadi berkat bagi kita yang mengimani Allah, mengimani Santa Maria dalam hidup kita. Kalau kita dengar tadi dari Injil bahwasanya saat Maria mengunjungi Elizabeth kemudian mengucapkan kata-kata, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan." Ketika ada kunjungan itu ada suatu berkat yang muncul, yaitu Elizabeth mengatakan diberkatilah, dan kemudian Santa Maria mengucapkan kata-kata ataupun kalimat yang kita kenal sekarang dengan Kidung Maria atau Magnificat. Kidung ini menjadi doa dari Gereja Katolik, dan setiap sore atau ibadat sore itu didoakan oleh para rahib atau pertapa dalam ibadat sore. Nah, saudara-saudari, kita tentu bersyukur sebagai orang Katolik punya sosok seperti Santa Maria yang kita hormati, dan semoga kita juga punya doa khusus kepada Santa Maria dalam hidup kita sebagai salah satu devosi doa-doa kita. Dan moga-moga doa kita kepada melalui Santa Maria itu dikabulkan oleh Allah melalui perantaraan Santa Maria, sehingga kita memperoleh berkat dari Allah melalui perantaraan Santa Perawan Maria. Semoga hari raya ini semakin meneguhkan iman kita dan memampukan kita untuk terus beriman kepada Allah melalui Santa Perawan Maria. Kita hening sebentar untuk meresapkan sabda Allah. Saudari-saudara, marilah sekarang kita